Baik pemirsa, sudahkah Anda mencari dan mengasah skill Anda? Atau Anda sudah berada di area yang sangat nyaman sehingga ya sudahlah, ya skillnya terkubur itu tadi. Terkubur, ya. Kita ada Mas Amrin di sini dan coach kita Eloisa Luku yang akan Ya. membantu kita menggali inspirasi juga dari Mas Amrin ini. Ya. Dia kali bisnis akhirnya menemukan ini. Nah, taunya bagaimana bahwa ini keahlian, ini produksi aja gitu, bisa kok. Yakinnya tuh dari mana sih? Gimana cara menemukannya? Ya, yakinnya itu dari waktu zaman masih kerja. Setelah sekian tahun kita baru sadarin, kita punya keahlian di sini nih. Ya. Waktu saya mulai itu kan jadi salesman. Ya. Salesman apa sih yang harus ditonjolin kalau bukan menjual? Iya betul. Nah itu ya saya sadarin ya, saya bisanya menjual. Jadi saya harus menjual. Kemenangan-kemenangan kecil Kemarin masa ya, lalu. di itu. masa lalu tuh ya. Jualan ya. Jualan ternyata. Namanya salesman pasti tiap bulan, tiap hari itu Kita ada target. tidurnya dengan target ya. Ya. Lah, tapi kalau ini kan ini bicara kreativitas, beda lagi. Ada konsep yang harus dijelaskan kepada para Iya. pengrajin. Nah, itu nemunya di mana itu, Bro? Ternyata punya Temunya yang tadi saya cerita di anak saya, terus yang kedua saya punya satu kata kunci. Ya. Dulu di dalam perusahaan saya keseharian itu ada satu poin yang tiap hari tuh harus kita sebutin, salah satunya itu berbakti kepada negara melalui industri. Nah, bagus sekali. Nah, Ya. jadi itu kata kunci yang saya pakai dari pendiri perusahaan saya dulu kerja. berbakti kepada pada negara melalui industri. Jadi industri itu kata kunci saya. Ya. Bagaimana saya bisa Memberikan kontribusi. memberikan kepada kontribusi kepada negara melalui industri. Luar biasa. Jadi dari tidak hanya produknya. menjual tapi produksi. Iya. Produksi. Baik, ada telepon, kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Ibu dengan siapa? Aku dengan Irma, Mbak, di Medan. Oke, Mbak Irma, silahkan. Jadi ceritanya gini nih, Coach. Ya. Aku tuh dulu waktu kuliah, karena dari sekolah SMA aku kan suka pelajaran eksak gitu ya. Iya. Jadi aku sempat kuliah kedokteran gigi dulu ambilnya. Iya. Tapi entah kenapa aku belum ngerti jalannya hidup kayak apa. Jadi tiba-tiba aku ada kendala, akhirnya aku berhenti seminggu. Aku kuliah itu aku berhenti. Dan akhirnya aku ngambil kuliah swasta di manajemen di mana mata pelajarannya itu yang jauh dari waktu aku kuliah Iya. aku pelajaran eksak gitu ya. Nah, sekarang ini aku kerja di sebuah perusahaan swasta, karyawan swasta lah gitu. Iya. Tapi aku sambil usaha gitu loh, Iya. usaha jual produk gitulah. Iya. Ya. Tapi sekarang ini masalahnya aku tuh kok tiba-tiba tertarik di fashion dan desain baju ya gitu. Oke, tiba-tiba Tapi aku nggak sebelum-sebelumnya punya skill, aku nggak punya skill untuk itu. Tapi aku kepikiran untuk buat usaha. Kayaknya aku kalau buat usaha di dunia fashion dan desain ini kayaknya aku Oke. ada arah Ada situ. Tapi passion. aku nggak tahu sama sekali. Aku kayak pengen belajar gitu. Makanya nggak aku yang pengen aku tanyakan, apakah sekarang aku harus berhenti dari tempat aku bekerja? baik. Apakah bakatku emang di dunia Oke, fashion? baik. Iya. Jadi kayak ada insting gitu aja gitu. Oh, insting, aku harus ya? mempelajari ini atau enggak gitu. Tapi sebelum-sebelumnya pernah belajar menjahit gitu, nggak pernah? Belajar menjahit enggak, tapi dulu tuh ya Mbak, waktu aku masih sekolah SMP, jadi dulu tuh ada pelajaran kesenian, aku tuh jago nyulam gitu-gitu. Jadi aku Nyulam, kalau di bidang-bidang yang berbau kesenian itu aku jago gitu. Aku oke. sendiri jadinya. Baik, Mbak Irma, terima kasih banyak. Kita akan bahas ya bersama Coach Eloy dan juga menggali inspirasi dari Mas Tamrin. Iya. Terima kasih. Wah, ini tiba-tiba Dokter gigi dulu. dokter gigi dulu. Semua dicobain tuh dokter. Gigi, Gigi, manajemen. manajemen sekarang mau jadi fashion designer. Jadi Mbak Irma yang mesti hati-hati begini. Ada terlalu banyak orang di luar sana yang sebetulnya tuh pandai sekali, pinter. Ya. Tetapi ada satu hal yang kehilangan. Apa Dan tuh? itu namanya adalah fokus. Ini penting ini. Jadi ada dalam satu buku ditulis oleh Malcolm Gladwell, judulnya Outliers. Di dalam buku itu dia mengatakan satu kalimat yang bagus sekali, dia mengatakan begini. Untuk berhasil di zaman sekarang, orang itu mesti menjadi ahli dalam salah satu bidang. Dan dia menghitung untuk menjadi ahli dalam satu bidang tertentu butuh waktu 10.000 jam. Jadi dia itu meneliti bukan hanya satu orang, banyak orang di berbagai negara. Begitu ya, Ya. termasuk Bill Gates di dalamnya salah satu adalah yang dia teliti. Dan dia mengatakan orang-orang itu akhirnya menjadi orang yang sangat hebat, yang mendapatkan kekayaan yang luar biasa
dan mereka memberi kontribusi yang begitu hebatnya bagi dunia setelah 10.000 jam dia melakukan sesuatu. Artinya apa? Kalau Mbak Irma itu menjadi seorang fashion designer dan berharap untuk menjadi fashion designer 10 terbaik di Indonesia misalnya, maka kalau Anda memberikan waktu bekerja ngedesain 5 jam dalam sehari, Anda membutuhkan waktu kira-kira 6-7 tahun ke depan. Nah, Siap itu tidak? harus fokus ya, jangan tiba-tiba di tengah jalan Nah, berubah lagi. Ini yang terjadi. Saya mengenal beberapa orang yang S2, bahkan S3, bahasa Inggrisnya bagus. Tapi maaf kata nih, kalau kita menilai dari sisi pendapatan, untuk membayar uang sekolah anak pun susah. Padahal hebat mas, bahasa Inggrisnya Pinter. bagus, sekolah dari sekolah yang bagus. Saya lihat kenapa bisa begitu, karena mereka tidak pernah memacu diri untuk bertahan sabar tadi itu loh mas. Iya, benar. Yang tadi Mas Tamrin katakan itu. Tekun ya. Tekun. Nah, ini yang menarik sekali oleh karena ada satu kata yang namanya Mbak Irma, disiplin diri. Nah, tolong dengarkan kalimat ini, penting sekali. Disiplin diri itu adalah ketika Anda melakukan sesuatu pekerjaan di saat Anda tidak suka melakukannya. Jadi banyak atlet yang hebat, banyak pengusaha yang hebat, yang bangun pagi, jam 4 pagi sudah bangun, jam 5 pagi. Mereka manusia biasa mbak, maunya tidur sebetulnya. Tapi kenapa kok dia bangun? Karena dia tahu dengan saya bangun pagi ini, hasilnya bisa lebih baik. Iya. Nah, tetapi kalau kembali ke passion, mbak, KFC itu dimulai oleh seseorang yang di atas umur 60 tahun. Jadi tidak ada yang terlambat. Sanders. Tidak ada terlambat. Colonel Sanders, tidak ada yang terlambat. Tapi ada syaratnya. Tapi ada syaratnya. Mbak, tadi lihat itu kemenangan-kemenangan masa lalu. Yang kedua adalah penting sekali yang satu ini. Tadi kita belum bahas. Iya, yang dua ini ya. Jadi yang namanya itu adalah apa sih yang sebetulnya Mbak Irma mau lakukan dengan sebaik-baiknya ya, tanpa dibayar. Ada nggak? Hah? Tanpa dibayar? Karena disuka banget gitu Karena ya. suka banget. Oke. Menjadi seorang pembicara, Mbak Fen, menulis buku, memberikan hal-hal yang seperti ini. Ada saatnya di beberapa perusahaan, bukan perusahaan, tetapi NGO atau sekolah begitu ya. Beberapa saya datang tanpa dibayar. Sampai hari ini. Atau Kenapa? gini. Karena I love it. Waktunya 2 jam, tapi karena suka jadiin molor 5 jam. Karena suka gitu ya. Sama ya. Sama. Itu mah karena doyan ngomong. Oke, satu lagi apa nih Mas Delo sebelum Nah, lupa? ini penting sekali. Saya nggak tahu dari pengalaman Mas Tamrin ya, tapi ini bagi saya justru yang lebih penting daripada semuanya yang lain. Skill itu, bakat itu diberikan oleh Sang Pencipta. Tetapi tolong ya, ini para pendengar motivator gitu. Siapa di antara Anda yang pernah betul-betul itu berlutut, sembahyang berdoa, Tuhan, aku ini lahir itu sebetulnya diberikan bakat apa sih? Banyak orang loh, kalau misalnya entah ya, dia mengambil jurusan tertentu, dia sembahyang berdoa dulu sekian lama, apakah ini passionku, panggilanku atau bukan. Tetapi untuk menjadi fashion designer, menjadi seorang manajer di perusahaan tertentu, jarang ada orang yang berlutut sembahyang berdoa dan meminta. Ini buatku bukan. Mbak Fen, ini penting. Lampu itu diciptakan untuk apa? Untuk menerangi. Untuk menerangi kita. Iya. Betul kan ya? Di sini ada mic. Iya. Diciptakan untuk apa? Supaya suara kita bisa didengar. Nah, pemirsa, kalau semua alat-alat yang mati ini, jadi ini benar-benar mati kan? Iya, iya. Diciptakan oleh penciptanya, entah siapa ya. Dulu kan listrik Thomas Alva Edison kalau nggak salah ya. Tapi semua yang ada ini dicipta untuk satu tujuan. Yaitu ya lampu untuk menerangi, kursi untuk duduk. Nah, pertanyaan yang menarik adalah manusia yang punya hati, punya pikiran, punya darah dan daging ini, masa dicipta nggak ada tujuannya? Oke, betul. Nah, pasti ada tujuan. Nah, tujuan itu yang mesti ditanya. Kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita. Nggak bisa kepada guru, nggak bisa kepada orang tua, karena mereka pun juga ciptaan. Jadi jangan harus lupa bertanya kepada Sang Pencipta. berdoa. Nah, itu dia Dan tadi kasih disebut. memintanya kepada Allah. Itu juga berdoa tadi, ikhlas dan Sebut. banyak-banyak berdoa. Kita masih akan membahas semakin seru ya. Semakin Masih ditunggu seru ya. SMS dan telepon Anda tetap di Motivator.